Welcome back to my channel Tiwa Marbun. Hari ini saya bukan berada karena di rumah sakit klinik ya, tapi spesial berada dengan bapak yang berasal dari Ambon. Siapakah dia? Yuk kita ke rumahnya Pak Pendeta Yusak. Sebelumnya jangan lupa berbagi berkat, subscribe, komen, like, and share. Ini kita akan datang ke rumahnya Pak Yusak. Mari kita. Shalom, Pak Pendeta Yusak. Coba kita lihat. Halo. Salam Pak. Pak, gimana kabarnya? Puji Tuhan sangat baik. Pak, mau jalan-jalan sebentar lihat rumah Don, nah habis itu kita bincang-bincang. Silakan. Wow, luar biasa Pak Yusak. Pak, ini udah berapa lama Pak tinggal di sini? Ini baru 4 bulan. 4 bulan. Baru 4 bulan menetap di rumah ini. Nah, ini kamar saya, ini perempuan yang besar. Ini kamar kakak-kakaknya. Kakak-kakak mahasiswa ya? Iya, ini mahasiswa. Nah, ini kamar saya. Sama istri kan Pak? Ya. Wah, ini luas sekali Pak. Kantor, ya. Ya, ini kantor. Ini nah, ini apa? Ya, ini dapurnya. Ini yang ganteng yang sedang. Oke, pagi Kak. Pagi. Kak Rempri, ini dapurnya luar biasa. Inilah. Ini Natal iya. Dilepas. Nah, ini belakangnya. Belakangnya. Oh, wow. Ibu lagi di mana nih Pak? Wah, ibu lagi ada urusannya sendiri di warungnya. Wow, warung. Kapan-kapan mampir di sebelah di mana Pak warungnya? Boleh dari ya kecil-kecil lah Kak Tiwa, daripada nganggur. Di daerah? Nah, daerah sekitar sini juga Kak Tiwa. Oke. Iya, daerah sininya. Dekat rumah sakit. Rumah sakit apa nih? Sinar Kasih. Sinar Kasih. Iya. Sekali dekat rumah sakit Sinar Kasih Kak Tiwa. Ya, kapan-kapan Kak Tiwa kalau mau Pak, bawa rombongan ya Pak. bisa mampir. Oke, makasih Pak atas sambutannya. Hari ini saya mau BBC, yaitu bincang-bincang gratis, karena beliau-beliau yang ngobrol dengan saya itu bersedia dengan hati yang besar tanpa bayaran, biasanya ada amplopnya. Dan BBC ini, bincang-bincang gratis ini akan memberkati banyak orang, dan kita saksikan hari ini. Saya sangat suka cita, senang hari ini bertemu dengan Pak Yusak. Yuk kita akan kenalan dengan Pak Yusak. Seperti apa sih beliau? Kan seringnya hanya melihat di kegiatan-kegiatan besar. Mungkin sedang berpakaian dinas, sedang khotbah. Kita mau tanya Pak Yusak, hitam manis. Asli dari mana Pak? Nah, asli saya dari NTT Flores tepatnya. Wow. Iya. Udah berapa tahun berarti Pak di Jawa Tengah? Di Jawa Tengah ini saya 11 tahun Kak Tiwa. 11 Di tahun. Purwokerto. Di Purwokerto saja udah 11 tahun. 11 tahun. Sebelumnya? Ya. Sebelumnya saya pernah di Malang, pernah di Jember di Jawa Timur, dan juga pernah kuliah di Bali dan pelayanan di Bali selama 12 tahun. Bertemu dengan ibu di Jawa Timur, di Jawa di Jember. Timur. Mulai ya. jatuh cinta. Nah, betul lah. Mendoakan dan Iya. akhirnya. Jadi ketemu di gereja. Weh. Ya, jadi ketemu di gereja. Jadi setiap hari juga kita punya kegiatan gereja. Jadi kita ketemu ya. Rupanya kalau saya ketemu jatuh cinta. Besok-besok kita akan bahas lagi tentang jatuh cintanya Pak Yusak, karena saya dapat ceritanya Pak Yusak dengan ibu itu jatuh cinta itu unik sekali. Nah, Oke, Pak Yusak,
Warna favoritnya Pak Yusak? Saya warna biru. Favoritnya. Iya, biru sama putih. Tapi saya lebih suka warna biru. Kalau diajak jalan-jalan senang kemana Pak? Saya lebih suka ke daerah pemandangan kayak pegunungan. Itu saya suka. Ya, dan juga ke tempat-tempat yang banyak pohonnya itu saya suka. Yang hijau-hijau itu saya suka. Ya, jadi ke pantai saya nggak terlalu suka. Minuman favorit Pak? Minum favorit kopi kan. Kopi. Saya suka minum kopi. Oke, kalau Pak Yusak nih sehari-hari yang paling disukai dari dirinya Pak Yusak itu apa? Iya, jadi saya kalau bangun pagi hari itu saya selalu belajar untuk bersyukur. Karena apa? Karena saya merasa bahwa Tuhan memberikan kesempatan yang baru buat saya. Oke, Pak Yusak. Orang kan nggak semua tahu kisahnya Pak Yusak. Tahunya yang sekarang. Hal yang paling unik yang nggak pernah Pak Yusak lupain masa-masa baru pelayanan. Iya, jadi satu kali saya menerima kehadiran seorang hamba Tuhan di gereja kita pada waktu itu, dan juga ada gembala sidang di situ. Beliau itu pintar khotbah dan juga dia suka menyanyi. Jadi saya tertarik dengan dia berkhotbah dan juga dia mimpin pujian ya, dia bernyanyi. Waktu itu saya pelayanan bagian OHP. Zaman dulu belum ada LCD, jadi pakai OHP itu. Nah, karena saking terpesonanya saya dengan cara dia bernyanyi, cara dia berkhotbah, lagu sudah diganti, tapi OHP-nya saya masih tetap aja lagu yang tadi, dari lagu awal, nggak ganti-ganti, dari gitu. Jadi cuman juga nggak berani komplain pada waktu. Jadi dalam hati saya begini, saya berkata begini, satu saat saya akan menjadi sama seperti hamba Tuhan ini. Dia berkhotbah, dia bernyanyi, saya juga akan sama seperti dia, berkhotbah dan bernyanyi. Nah itu waktu itu. Pak pernah punya kisah bagaimana sulitnya hidup di perantauan? Ya. Sampai kayak gimana Pak? Jadi di perantauan ini saya banyak hal yang saya alami yang awalnya tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Ya. Jadi saya kan dari kampung, dari desa, sulit untuk berkomunikasi dan beradaptasi dengan orang lain. Jadi begitu. Jadi saya nggak punya kemampuan untuk melayani, untuk hal-hal yang rohani saya nggak punya kemampuan. Jadi ternyata awal-awal pelayanannya cukup banyak pengalaman dan sulit ya Pak ya? Iya, betul. Pak Yusak juga banyak orang yang mengakui kalau suaranya khas, terus kalau di mana-mana sudah sering memimpin pujian hamba Tuhan multi talent. Terus saat menyanyi banyak orang bisa terharu, bisa bersuka cita. Nanti saya ajak, terakhir kita ajak Pak Yusak, kita akan dengarkan suara emasnya Pak Yusak, ya Pak ya. Boleh. Saya salah satu pengikut Facebooknya Pak Yusak. Nah, setiap saya lihat Facebooknya, dia Bapak itu harmonis sekali dengan Ibu, dengan anak-anak, bahkan setiap mahasiswa yang berada tinggal dengan Bapak. Nah, memiliki keresahan masa krisis saat ini Pak. Keluarga-keluarga itu nggak hanya keluarga Kristen ya, keluarga-keluarga secara umum. Menurut Bapak apa sih yang sedang dihadapi? Lalu bagaimana caranya supaya keluarga itu bisa tetap menghadapi masa krisis itu kuat, harmonis, sehat? Karena nggak gampang Pak. Iya betul. Jadi memang krisis yang disebabkan oleh virus corona ini benar-benar menghantam hampir semua dimensi kehidupan kita ya. Jadi ekonomi, pekerjaan, pendidikan, hubungan satu dengan yang lain juga jadi terganggu. Hubungan peribadatan juga terganggu. Aktivitas kita menjadi sangat-sangat terbatas. Jadi
Hal ini tentu masalah yang tidak mudah, masalah yang sangat teramat berat. Jadi ada orang yang fisiknya sehat, tapi dia punya masalah dengan keuangan. Ada orang yang punya uang, tapi dia nggak bisa berinvestasi dalam situasi seperti ini. Jadi masalahnya kompleks sekali Kak Tiwa, jadi sangat teramat berat. Karena tidak semua akhirnya menjadi baik, Pak. Saat itu mungkin masalahnya, wah mamaku sibuk nih, papaku sibuk. Atau seorang istri merasa, kok aku terus yang ini di rumah, suami nggak pernah di rumah. Anak-anak juga mulai mengalami titik kejenuhan. Atau saat itu anak-anak mengalami krisis, kurang kasih sayang waktu orang tua, tapi sekarang harus misalnya banyak yang harus sudah di rumah. Itu tantangan besar juga, Pak. Betul. Seperti apa pandangannya Pak Yusak? Iya, jadi memang banyak orang bahwa virus corona ini membawa berkat. Karena malah banyak, berkat ya? Ada yang merasa seperti itu karena suaminya, bapaknya banyak sibuk di luar waktu dia kerja, cari uang kan. Nah dia nggak punya waktu buat keluarga. Jadi dengan adanya virus corona ini, jadi bapaknya banyak di rumah, banyak waktu di rumah. Tapi tidak semua juga mengalami hal yang indah seperti itu. Tapi tidak sedikit juga banyak keluarga yang justru mengalami masalah. Suaminya berhenti bekerja, keuangan mereka menipis, jadi banyak kebutuhan, malah menimbulkan pertengkaran dan keributan di dalam rumah tangga. Suami penghasilannya sudah nggak ada, sedangkan kebutuhan tetap berjalan. Nah istri mau minta ke siapa? Anak kepingin jalan-jalan, tapi duit nggak punya. Nah ini menimbulkan masalah. Jadi, solusi yang tepat dalam mengatasi situasi yang sulit ini, yang pertama itu keluarga harus harmonis. Keluarga harus harmonis. Nah, gimana caranya? Ya, caranya gimana, Pak? Harmonis. Yang pertama, saya dasar firman Tuhan terambil dari Mazmur 133 Kak Diwa. Ya, ini Mazmur 133 menjadi dasar kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menghadapi masa krisis ini. Saya bacakan ayat firman Tuhan yang demikian. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Syara Daud. Sungguh alangkah indahnya dan saya ulangi, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Harus saling menerima. Betul. Jadi kita harus saling menerima. Karena begini Kak Tiwa, kenapa kita harus saling menerima? Karena keadaan ini kan bukan keadaan yang diharapkan oleh semua orang. Bukan diharapkan oleh seorang suami untuk dia berhenti kerja, untuk dia nggak punya penghasilan. Bukan kemauannya, tapi keadaan yang harus kita hadapi. Jadi harus saling menerima. Dan yang kedua, harus saling mensupport, saling mendoakan, saling mendukung, saling membangun. Agar apa? Agar di tengah krisis ini yang muncul itu ide-ide baru. Bagaimana menghasilkan sebuah kreativitas di tengah krisis ini agar bisa survive. Agar kita bisa menghasilkan keuangan bukan dari pekerjaan yang lama, tetapi justru dari hal-hal yang baru. Contoh Kak Tiwa, ada begitu banyak, saya lihat banyak ibu-ibu yang selama belum ada pandemi ini mereka mengandalkan penghasilan suaminya. Tapi justru dengan adanya krisis, mereka punya kreativitas, ada yang bikin kue, ada yang jual pakaian online dan lain sebagainya. Jadi justru mereka tetap punya penghasilan. Kenapa? Mereka harmonis. Harmonis itu bisa memunculkan ide-ide baru Kak Tiwa. Kalau bertengkar terus, ribut terus, bagaimana bisa memunculkan ide? Yang ada cuma darah tinggi. Yang muncul malah penyakit-penyakit baru muncul. Ya kan? Kenapa? Karena pikiran sepanjang dia, pikiran ini berat. Jadi harus harmonis, harus saling menerima. Menerima itu karena keadaan ini bukan disengaja, bukan kemauannya, bukan keinginannya. Jadi harus saling menerima agar
tetap terjaga keharmonisan. Nah, keharmonisan itulah yang memampukan mereka untuk menghadapi masa sukar. Kesatuan hati dalam keluarga itu gimana Pak? Oh, penting sekali Kak Tiwa. Jadi kesatuan hati itu sangat penting. Nah, untuk menciptakan, menimbulkan atau memunculkan kesatuan hati harus diawali dari kesatuan roh. Kesatuan roh. Roh itu artinya gini, setiap personal dalam keluarga itu harus punya hubungan dengan Tuhan. Jadi hubungan dengan Tuhan itulah yang menimbulkan sebuah ketenangan, yang menimbulkan kekuatan. Jadi fisik ini kan dia kuat, itu akibat dari kekuatan roh, kekuatan spiritual setiap orang itu akan menguatkan fisik ini. Jadi roh setiap orang di dalam keluarga itu di tengah pandemi justru harus makin kuat. Harus makin kuat. Pak, banyak orang beranggapan bahwa keluarga hamba Tuhan itu adalah sempurna. Sepertinya tanpa ada cacat celah. Betulkah demikian atau seperti apa sih yang dilakukan hamba Tuhan? Padahal katanya hamba Tuhan juga manusia. Nih, masa-masa krisis hamba Tuhan itu seperti apa? Betulkah tanpa masalah? Jadi masalah itu bagian dari kehidupan kita kan. Jadi dunia ini udah penuh dengan masalah kan. Jadi kita harus sadar kita ada di dunia yang penuh dengan masalah. Suka atau tidak suka, mau atau nggak mau, masalah itu juga akan kita alami. Karena kita ada di dalam dunia ini. Tetapi kita jangan terpengaruh dengan masalah. Kita jangan tenggelam. Jangan kita kalah dengan masalah. Kita harus mengendalikan masalah. Ya, karena Tuhan menciptakan kita dengan segudang kemampuan untuk bisa survive di tengah krisis, tetap kuat. Oke. Di tengah krisis. Satu atau dua, cara Pak Yusak menghadapi istri saat menghadapi masalah atau anak. Iya. Satu atau dua, apa yang Pak Yusak lakukan? Iya. Mungkin para suami sedang menonton atau ibu-ibu sedang berkata betul, Iya. atau anak-anak bisa tahu. Jadi mungkin buat saya dan kita semua, bapak-bapak yang ada di rumah, ingat bahwa istri itu bukan pembantu kita. Istri bukan pembantu, istri bukan bawahan, istri juga bukan pelengkap, tapi dia adalah bagian dari hidup kita. Bagian dari hidup kita. Jadi jangan lukai perasaannya ketika dia punya masalah. Hadirlah sebagai pribadi yang menguatkan, mensupport, mendukung dia. Nah, kita belajar dalam hal apa dia mengalami masalah. Kita sharing. Karena masalahnya dia pasti juga imbasnya ke suami dan anak-anak. Nah, itu sebabnya ketika istri punya masalah, hadirlah sebagai sahabat, sebagai saudara, sebagai suami yang selalu ada buat dia ketika dia menghadapi krisis. Pak Yusak juga sangat akrab sama anak-anaknya walaupun kecil-kecil gitu ya. Bisa vlog bareng, kalau di Facebook apa macam-macam, bisa jadi sahabat buat anak-anak. Kalau yang Bapak lihat, yang Bapak alami, ya walaupun mungkin nggak semua sama, tapi bagaimana sosok seorang istri untuk mengurangi krisis atau permasalahan yang ada? Kalau peran istri Bapak yang alami, bagaimana mengurangi krisis masalah yang timbul dalam keluarga? Wah, memang saya bersyukur Kak Tiwa punya istri yang hebat. Cantik juga Pak. Wah, itu anugerah Tuhan untuk Kak Tiwa. Tetapi ada hal yang jauh lebih daripada itu. Dia wanita yang kuat, dia wanita yang tangguh. Istri saya itu sebelum menikah dengan saya, dia seorang karyawati yang bagus. Dia dapat fasilitas tempat tinggal, makan minum ditanggung sama perusahaan. Gajinya dia lebih besar daripada honor saya dari gereja pada waktu itu. Jadi saya lihat pengorbanannya dia. Nah, dalam kondisi krisis seperti ini Kak Tiwa, yaitu tadi pentingnya keharmonisan, pentingnya kehangatan di dalam keluarga, saling mendukung. Dan justru di tengah krisis ini, istri saya justru dia kreatifnya muncul, dia keluar, dan sekarang dia jualan. Dia jualan Kak Tiwa. Nah, jualan itulah yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Kak Tiwa. Sehingga kita selalu
ada berkat lah. Ya, ketika kita harmonis, kreatifnya keluar. Nah, kreatif itulah yang menghasilkan sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi, hargai istrimu, kasih dia, sayangi dia dengan tulus. Jangan sakiti perasaannya. Oke. Karena Pak Yusak juga dikenal seorang Pak Pendeta. Kalau belanja dengan istri itu pasti yang bawa belanjaan itu biasanya kan kebanyakan perempuan. Iya. Ini Pak Yusak nggak Iya. malu Pak, atau kok bisa punya gaya Iya. seperti itu? Jadi gini Kak Tiwa, memang sebelum saya menikah, dulu saya punya cita-cita. Saya harus punya keluarga yang harmonis. Nah, rupanya keharmonisan, keindahan, kenyamanan, kesenangan itu tergantung bagaimana kita memperlakukan pasangan kita. Wow, bagaimana kita Cara memperlakukan pasangan kita. Jadi, saya punya kebiasaan kalau kita pergi belanja ke mall, ke toko, saya tidak pernah membiarkan istri saya menenteng belanjaan. Saya menenteng belanjaan, saya bawa belanjaan dari itu. Jadi, itu terus saya lakukan. Terakhir Pak, sebelum kita nanti beliau akan menyanyi ya. Kalau dalam keluarga pertengkaran, caranya supaya mengalah kan nggak gampang Pak. Iya. 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 Mengalahnya yang kalau Bapak bisa juga share. Yang pertama, nah namanya keluarga itu kan pasti ada ributnya lah ya. Pasti ada saja perbedaan, beda pendapat, beda keinginan, kemauan, jadi itu bisa menimbulkan keributan. Cuman saya selalu berpikir begini Kak Iwan, keributan itu akan menghilangkan berkat. Saya selalu memikirkan itu. Itu maknanya saya tidak Keributan pernah menghilangkan berkat. menghilangkan berkat Tuhan. Jadi itu makanya saya mau menjadi keluarga yang diberkati. Nah, jangan membiarkan keributan itu menguasai hidupmu dan berlama-lama. Ya, suami nggak boleh berlama-lama ribut dengan istri dan anak-anaknya. Harus segera diselesaikan, harus diatasi. Karena apa? Itu akan menghilangkan berkat. Istri juga demikian. Istri juga begitu. Karena apa? Kehilangan berkat itu artinya begini, Anda akan kehilangan damai, Anda akan kehilangan sukacita. Nah, sedangkan berkat sukacita, kedamaian, ketenangan, keindahan itu yang dibutuhkan dalam keluarga. Nah, kalau Anda kehilangan sukacita, kehilangan ketenangan, apa yang Anda harapkan? Yes. Spesial kita akan mendengarkan lagu dari Pak Pendeta Yusak dan ini ciptaannya sendiri. Haleluya. Iya. Lagu ini ada historinya Kak Tiwa. Ya. Jadi di tengah pandemi ini saya merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Saya kan punya anak banyak di rumah ini. Ya. Mulai dari yang paling kecil sampai yang mahasiswa. Jadi kami di rumah ini 10 orang. 10 orang. Iya, sebenarnya ada 14. Wah. Tapi ada yang pulang pas libur kemarin. Kita ada 10 orang di rumah. Tapi kita nggak kekurangan. Amin. Tuhan pelihara dengan cara yang ajaib. Dan di tengah situasi inilah saya menemukan sebuah lagu. Nah, lagunya begini. Yeah.
asalkan kau percaya dengan segenap hatimu. Jangan kita dikuasai oleh krisis, tapi kita harus mengatasi krisis dengan kekuatan kuasa dari Tuhan. Ya itu makanya saya merasakan pemeliharaan Tuhan. Saya cuma bilang sama anak-anak di rumah, berdoalah, sebab dengan doa kita terus terhubung dengan Tuhan. Karena pertolongan berkat datangnya dari Tuhan. Jadi nah itu lagunya Kak Tiwa. Sekali lagi dong. Oh gitu ya. Terima kasih buat semuanya. Hari ini sudah menyanyi lagu ciptaan sendiri saat masa krisis dan mengajak Pak supaya kita semua penonton juga saling memberkati. Wah, ini sungguh luar biasa. Saya juga ikut bersuka cita sebab ada seorang anak Tuhan, seorang wanita yang hebat, dipakai Tuhan luar biasa. Dia punya hati untuk menjadi berkat buat semua generasi. Saya dengar dari channelnya, dia juga menjadi berkat buat anak-anak. Tapi harapan saya beliau tidak hanya menjadi berkat buat anak-anak, tapi buat semua generasi sampai yang lansia sekalipun. Nah, oleh sebab itu jangan hanya sekedar nonton, tapi jangan lupa subscribe ya, agar semakin banyak orang diberkati dan suara akan menonton dan melihat dan menikmati berkat-berkat yang baru yang akan Kak Tiwa bagikan dengan para narasumber yang sangat diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Terima kasih Pak. Memberkati Kak Tiwa. Wow.